Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ruslin. Saya dari mahasiswa STAR, Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara. Dosen pengampu saya Dr. Hairul SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, langsung saja videonya. Sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubungan atau disebut lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, tetapi melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Komunikasi antara perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan seluruh bangsa Indonesia. Dalam kurung Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Faktor yang mendasari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia ada 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa lingua atau bahasa perhubungan atau juga bahasa perdagangan, bahasa yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk menghubungkan antara warga yang satu dengan yang lainnya. Misalnya pada waktu mereka berjualan. Selain itu juga bahasa Melayu merupakan sistem bahasa yang sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu sangat sederhana dipelajari, dan juga dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasanya. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda dan beberapa suku lainnya yang ada di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan atau sebagai bahasa nasional Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Misalnya, bahasa Melayu ini biasa dipakai di beberapa daerah untuk memperkenalkan budayanya menggunakan komunikasi bahasa Indonesia, sehingga masyarakat luas mengetahui budaya tersebut melalui bahasa Indonesia tadi atau bahasa nasional dan bahasa persatuan Indonesia. Kapan bahasa Indonesia pertama kali dicetuskan? Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda pada waktu unsur ketiga, yaitu di mana merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia, yang dimana ikrar itu berbunyi berbahasa saat menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia yang diikrarkan oleh para pemuda Indonesia yang berasal dari beberapa daerah. Unsur tersebut pada tahun ikrar tersebut atau Sumpah Pemuda diikrarkan yaitu tanggal 28 Oktober 1928.
sehingga dengan bahasa tersebut sehingga dengan unsur tersebut atau pernyataan dari beberapa pemuda tersebut, bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukan yang sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu antara suku dan bangsa, ras maupun antara daerah dan antara budaya daerah. Bahasa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Maksudnya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah di mana masyarakat harusnya bangga mempunyai salah satu bahasa yang bisa menyatukan antara beberapa daerah, etnis, suku, dan budaya yang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita harus bangga. Selain daripada lambang negara maupun identitas lainnya, kita juga di sini mempunyai bahasa persatuan. Yang kedua yaitu identitas nasional, di mana kita Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai perbedaan, mempunyai salah satu ciri khas yang berbeda dengan negara lainnya, itu salah satunya bahasa tadi, yaitu identitas nasional, yaitu bahasa Indonesia, bahasa persatuan Indonesia yang bisa membedakan kita dengan negara-negara yang lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai media penghubung antara warga, di mana dengan kita menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat dapat menghubungkan atau mengaplikasikan maksud dan tujuannya menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun berbeda wilayah, daerah maupun etnis ataupun suku, tapi setelah kita menggunakan bahasa Indonesia, disitulah tersampainya maksud dan tujuan yang disampaikan oleh seorang penyampaian tadi kepada yang dituju. Yang ketiga itu sebagai media pemersatu suku. Selain itu juga di mana bisa menyatukan budaya dan bahasa di Nusantara. Bahasa negara. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan dalam bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 65 pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, 4. Bahasa resmi dan pengembangan kebudayaan nasional dan pengetahuan serta teknologi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, di mana bahasa resmi kenegaraan ini digunakan di saat kegiatan formal maupun kegiatan pemerintahan, misalnya upacara. Selain upacara, biasanya kepengurusan dalam dunia administrasi publik di suatu negara, itu di Indonesia, itu menggunakan bahasa
menggunakan bahasa resmi kenegaraan, atau biasanya kegiatan rapat atau kegiatan lainnya yang menyangkut dengan kenegaraan itu menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa negara. Yang kedua ya, sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Yang kita tahu dari SD sampai dari TK mau SD sampai perguruan tinggi kita menggunakan bahasa resmi, yaitu di setiap sekolah-sekolah ataupun kampus harus menggunakan bahasa Indonesia, sehingga karena itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, di mana perhubungan tingkat nasional dan pembangunan dan pemerintahan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga di beberapa daerah dapat dihubungkan dengan maksud dan tujuan untuk membangun ekonomi yang ada di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, sehingga sehingga pemerintah bisa mengaplikasikan atau mencapai tujuannya dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dimengerti oleh beberapa daerah yang lainnya. Selain itu juga bahasa Indonesia resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional. Dengan menggunakan bahasa nasional kita dapat mempromosikan bahasa nasional dengan atau kebudayaan nasional menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi. Selain itu juga dan dalam ilmu pengetahuan juga itu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat, karena dengan bahasa persatuan tadi bisa disatukan satu paduan dari pemerintah maupun masyarakat. Dan terakhir, teknologi, di mana juga menggunakan bahasa resmi dalam buku-buku, atau teknologi itu menggunakan bahasa resmi, bahasa negara. Kan tidak mungkin kalau menggunakan bahasa daerah lainnya, misalnya bahasa Jawa, pasti orang Maluku tidak mengerti, sehingga harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku, bangsa, dan sebagai sarana komunikasi antara daerah dan budaya daerah yang ada di Indonesia. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.